semua, perkenalkan nama saya Kekanaya Uligita Hutajulu. Kelas saya 3 SD. Saya bersekolah di sekolah SD Kalam Kudus Margahayu. Sekarang saya akan menceritakan cerita tentang suara naon eta yang mengartikan suara apa itu. Penulis buku ini adalah Lina Herlina, ilustratornya adalah Ita Kailarik, dan penerjemahnya adalah Muhammad Asar Rasjid. Penerbit buku ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, mari kita mulai. Jadi ada seorang anak bernama Lala. Lala dan keluarganya pindah ke kampung. Lala sangat kesal, tidak suka, kata Lala. Lala sangat marah. Seharian dia dalam kamar. Nah, usaha ayahnya yang ada di kota bangkrut. Jadi mereka semua kepaksa harus pergi ke kampung karena rumah yang di kota terpaksa dijual. Lala seharian tetap di dalam kamar sampai dia juga berhenti les piano. Semua teman yang awalnya dekat menjadi jauh. Dia pun seharian nangis di dalam kamar. Dalam malam hari, dia terbangun dari tidurnya dan keluar dalam kamar. Dia keluar dari kamar. Dia ingin ke toilet, tapi baru satu langkah, terdengar ada suara. Meow, meow. Dia kaget. Suara apa itu? Dia gumam. Dia pun melihat tidak ada siapa-siapa dan terdengar lagi suara itu. Meow, meow. Akhirnya dia pun kabur ke dalam kamar. Di dalam kamar dia melihat ke dalam jam. Jam berapa ini? Ternyata jam 9 malam. Dia di dalam kamar itu kedinginan, dan di dalam kamar sepi, kedinginan, dingin, dan juga hanya terdengar suara hujan rintik-rintik. Lalu Lala mendengar suara duk 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 duk. Dia mendengar suara itu. Dia pun kaget. Ini lagi suara apa? Gumam Lala. Lala pun melihat di luar kamar ternyata ada ibu. Lala juga senang melihat ada ibu. Ibu juga senang melihat Lala. Karena tahu Lala sangat lapar, ibu pun menggorengkan telur mata sapi. Lalu Lala pun memakan dengan lahap telur mata sapi dengan nasi sampai dia bersendawa. Enak banget. Baru satu langkah dia keluar, ingin masuk ke dalam kamar, dia mendengar suara lagi. Meow, meow. Dan dia pun lalu Lala menanya kepada ibu. Ibu, itu suara apa? Lala kata ibu. Ibu menjawab, ibu juga tidak tahu. Lalu siangnya Lala berjalan-jalan ke sawah. Lalu Lala mendengar suara itu lagi. Twew, 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 twew. Lala pikir lagi, mungkin ini suara yang kemarin ya. Lala dengar lagi nih. Dia pun mencari asal suara itu. Ternyata di belakang rumahnya ada satu rumah, dan di situ ada Mang Udin. Mang Udin sedang memainkan sesuatu yang dia tidak tahu. Ternyata Mang Udin adalah tetangganya. Dia pun mendatangi Mang Udin, lalu memberi salam dan juga memperkenalkan diri. Lalu Lala pun bertanya kepada Mang Udin. Mang Udin, apa tadi yang Mang Udin mainkan? Mang Udin menjawab, itu adalah karinding. Lalu Lala bertanya, karinding? Apa itu karinding? Lalu sambil membuat karinding, Mang Udin pun menjelaskan, dulu karinding dipakai untuk menghilangkan hama sawah seperti capung, tikus, berbagai yang lainnya. Nah, semua itu sangat takut dengan suara karinding. Tapi zaman sekarang, karinding dipakai untuk menjadi alat musik tradisional Sunda. Nah, lalu Mang Udin membuatkan lagi untuk Lala. Lala pun mencoba, tapi Lala tidak bisa. Lalu Mang Udin pun memberikan caranya seperti ini ya. Twew, 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 twew. Lalu Lala pun menjadi bisa.
Lala pulang ke rumah dengan membawa kerinding itu. Dia memainkan lagi. Wow, 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 wow. Dia ketawa. Lalu ibu pun juga heran. Kenapa? Apa itu yang dibawa Lala ya? Gumam ibu. Ibu pun bertanya kepada Lala. Lala, apa yang Lala mainkan tadi? Lalu Lala menjawab, itu adalah kerinding. Jadi Lala pun senang karena ada teman atau tetangganya orang juga yang menyukai musik. Nah, pasti banyak orang yang tidak tahu kerinding itu yang gimana. Nah, kerinding zaman dulu masih ada, tapi zaman sekarang sudah nggak ada lagi karena kerinding sudah sangat tidak sudah jarang ditemukan. Jadi untuk semua mungkin kerinding bisa dilestarikan ya. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari Gita. Dadah.